Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua keadaan sehat ya dari kegiatan kondisi yang cukup memburuk ini, pandemi. Jangan lupa itu diingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker kemana-mana, memakai masker, kurangi kurangi kegiatan di masa pandemi ini. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang udah masuk semua nih? Alhamdulillah, dia semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar, kemudian mendapat keberkahan. Bapak minta salah satu dipimpin doa kawan-kawannya. Ya, siapa? Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Ketua kelas Kusmedi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingat apa yang kita belajar minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang pengairan, pentingnya air, ada sumber air apa aja yang kita pakai untuk pengairan tanaman. Kemudian gimana cara pemberian airnya untuk tanaman, ada sistem drip, kemudian pengenangan pada tanaman, dan nantinya kita akan belajar tentang pemupukan. Tentu ini erat kaitannya dengan air sih, nanti akan diserap oleh tanaman, juga ini membutuhkan nanti air. Sebelum kita memasuki, juga Bapak ingin menyampaikan bahwa apa yang kita belajar hari ini yaitu tentang pemupukan. Tujuannya kita belajar hari ini, nanti Bapak menginginkan kalian semua nanti bisa menganalisis jenis-jenis pupuk, kemudian juga nanti bisa menganalisis cara atau metode pengaplikasian pupuk pada khususnya pada tanaman pangan. Kemudian juga nanti bagaimana akan Bapak nilai juga bagaimana melaksanakan pemupukan pada tanaman pangan. Inilah yang nanti akan kita. Sudah nampak belum? Sudah nampak di layar anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini coba dibuka dan terus LKPD, coba perhatikan gambar permasalahan di layar. Kemudian Bapak sudah bagikan kelompok di grup WA, silakan masuk. Dan Bapak bagi 3 kelompok. Kelompok 1 Eka Dwi, kelompok 2 ada Kusmaidi, Muzakir, Abda, kelompok 3 Lia Wayudi Mareti. Silakan masuk ke grupnya masing-masing. Kemudian coba amati gambar yang sudah Bapak sajikan. Amati dan buat 3 pertanyaan, apa, kemudian mengapa, bagaimana solusinya. Oke. Kalau sudah, coba melalui kelompok masing-masing, coba di kegiatan jenis-jenis pupuk dilihat gambarnya, coba diperhatikan, perhatikan gambarnya. Kemudian diisi di tabel yang sudah disediakan, ya. Kalau enggak paham, coba ditanyakan. Kemudian ada juga di jenis-jenis pupuk dasar kandungan unsur hara, jelas sedikit, ada pupuk tunggal, kemudian ada juga pupuk majemuk. Ya, ini sesuai dengan gambar, coba diisi di tabel yang sudah disediakan di LKPD. Didiskusikan ke kawan-kawannya. Kemudian di 3, di teknik pemupukan, ini gambar-gambarnya. Kemudian juga dimasukkan, paham, langsung ditanyakan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Pak, mau nanya Pak, yang tadi Pak, yang ini masih bingung Pak, yang naikkan ke atas Pak, yang LKPD yang pertama tadi. Yang pertama. Naikkan Pak.
Sik. Nah, lagi Pak, lagi. Stop Pak, oke. Ini diskusi tentang jenis-jenis pupuk. Ini berarti nama pupuknya ini dicampur ya Pak. Ini yang organik dengan enggak organik dicampur jadi satu sini Kak Pak. Di Ya, nama maksudnya pupuknya. nama pupuknya dibuat nama pupuknya. Kalau organik kan ada beberapa nama. Ya, Pak kasih Ya. contoh seperti Roskam itu kan, ataupun pupuk kandang contohnya, dan apa namanya. Ya, nanti coba diselidiki. Kemudian ada juga itu menurut jenis, ada juga jenis pupuk itu berdasarkan kandungan unsur haranya. Nah, unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu dibagi juga dua, ada unsur hara mikro, kemudian ada juga unsur hara makro. Unsur hara mikro artinya dibutuhkan sedikit oleh tanaman, jumlahnya sedikit dengan jumlah sedikit. Sedangkan unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Apa contohnya unsur hara makro? Contohnya unsur hara N, nitrogen, kemudian fosfor, kalium. Kemudian di cara pemupukan, nah, ini coba diperhatikan gambar-gambarnya, sudah pahami ini ya, dan isi tabel. Nah, harapannya nanti setelah diisi ketiga tabel di atas, kemudian dibuat di ini kumpulan dari tabel-tabel di atas, dipresentasikan menurut kelompok masing-masing, jenis tanaman, seperti nanti contoh tanaman pangan, kemudian jenis pupuk yang akan diaplikasikan, pupuk padatkah atau pupuk cair, kemudian waktu pemupukannya, kemudian cara pemupukannya. Oke, langsung Kelompok saya Pak. ya, silakan. Eka, Eka saya yang ngaji ya Kak ya, Eka. Jadi gini, jadi presentasi dari kelompok kami, tadi kami sudah berdiskusi bahwasanya teknik pemberian pupuk itu berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman. Jadi macam-macam ya, tergantung cara pemberian pupuk ini tergantung dari jenis tanamannya. Contohnya jagung, ini jenis pupuknya mungkin nanti bisa dikasih pupuk NPK, NPK ya, pupuk anorganiknya NPK. Terus waktu pemberiannya kapan? Ini ketika pagi hari. Terus kalau yang cara pemupukannya, karena tadi NPK itu bisa disebar atau ditugal dengan jarak 10 sampai 15 cm dari pokok tanaman. Jadi tidak boleh terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat biasanya tanaman akan menjadi apa namanya? Kayak kepanasan gitu Pak. Jadi menurut saya teknik pemberian pupuk itu tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang mungkin kayak contohnya kelapa sawit itu kan nanti dia akan melingkar gitu ya Pak. Kalau misalkan nanti bayam atau kangkung dia akan jenisnya berbeda-beda. Jadi pemberian pupuk ini teknik pemberian pupuk tergantung jadi jenis tanamannya. Itu menurut kelompok kami Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali, terima kasih. Tepuk tangan pada kelompok 2, bagus sekali presentasinya. Nah, ada lagi kelompok 3 gimana? Sudah siap kelompok 3? Silakan presentasinya. Silakan Wahyudi. Oke Pak, untuk tanaman pangan itu yang daunnya tegak-tegak, sampingnya agak ada warna ungu itu kekurangan P, fosfor. Pupuknya itu biasanya SP36 atau TSP. Itu cara pemberiannya itu disebar di sekeliling tanaman kurang lebih 10 cm dari tanaman. Nanti kalau terlalu dekat nanti akarnya bisa busuk seperti itu. Terus pemberian sebaiknya jangan dilakukan waktu siang hari atau terik matahari karena dapat menyebabkan penguapan yang tinggi. Seperti itu Pak. Oke, itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 ada Pak Wahyudi. Bagus sekali Pak Wahyudi. Atau ada tanggapan dari para lain-lainnya, kelompok lainnya, ada tanggapan? Bapak sudah sediakan soal evaluasi di Google Form. Silakan dikerjakan masing-masing secara mandiri.
Google Form ya. Linknya sudah Bapak kasih ke grup WA, silakan dibuka. Kerjakan, kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit lah untuk mengerjakan soal. Soalnya ada 4 buah soal, silakan dikerjakan. Kemudian sudah siap kerjakan semua? Ya kan? Ya Pak, siapa? Sudah dibuka linknya nih Pak. Ya, kalau sudah siap dikerjakan, langsung di send, dikirim, dia akan Bapak periksa masing. Ini terkait dengan nilai pengetahuannya. Kemudian dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, Silakan Eka Zahra. dari pembelajaran hari ini saya bisa mengambil kesimpulan Bapak, dalam melakukan budidaya suatu tanaman itu berarti kita harus dalam apa istilahnya ini untuk pemupukannya harus tepat waktu, harus tepat dosis, harus tepat jenis, dan harus tepat cara. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Eka Zahra, bahwa pemupukan itu harus tepat ya, dan teliti ya. Nah, semuanya bahwa cara pemupukan itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Karena salah cara pengaplikasian pupuk bukan menambah kesuburan tanaman, pertumbuhannya. Ini tentunya sangat berkaitan dengan jenis pupuk, pupuk apa yang akan kita aplikasi. Jangan pula nanti tanaman butuh unsur N tapi yang kita kasih justru unsur yang lainnya atau pupuk yang lainnya. Juga cara pengaplikasiannya, kan pupuk cair yang kita kasih ke bawah, ke tanah, artinya pupuk cair tentunya pupuk daun, tapi kita aplikasinya ke tanah. Ini salah cara, jadi akibatnya apa yang kita inginkan ke tanaman justru merugikan ya. Yaitu kesimpulannya. Kemudian hambatan dari pelajaran hari ini mulai dari awal? Tidak bisa menanggapi caranya. Kalau hambatan Pak, kalau yang dari Pak jelaskan RKAPD tadi jelas Pak, maksudnya kita mengajarkan bisa. Cuman tadi Bapak ketika menjelaskan apa sinyalnya Pak, jadi kendala sinyalnya tadi putus-putus, sempat putus-putus Pak. Jadi ada beberapa yang nggak saya tangkap apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Etik. Di jaringan ya, inilah kondisi keadaan kita sekarang. Mudah-mudahan kedepannya jaringannya kita stabil. Ada yang lain? Minggu depan kita mempelajari tentang hama dan penyakit yang ada di tanaman pangan ya. Jadi jangan dari sumber satu saja, buku juga cari di lain-lain internet supaya nanti pada saat pembelajaran kalian sudah memahami, sudah ada informasi baik dari internet dan media-media yang lain. Ya. Siap? Siap Pak, siap. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ini, Bapak sudah merangkum tadi apa yang sudah presentasi dari semua kelompok. Ini yang paling bagus itu kelompok 3 ya, kelompok 3 Pak Muzakir. Tepuk tangan nih untuk kelompok 3, paling bagus hari ini. Kasih kerjasamanya bagus, kemudian ketelitiannya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon salah satu daripada siswa untuk silakan Edik. Oke, mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Edik. Pak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.